Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari al-bayyinat, dari keterangan-keterangan dan petunjuk, wal huda, petunjuk, sesudah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Dilaknat mereka oleh Allah. Kenapa? Mereka nggak jelaskan kepada manusia. Maka Nabi, bentuk kasih sayang Nabi itu menjelaskan kepada umat. Antum lihat di sini di halaman 261, antum lihat. Nabi ini kasih dan sayang kepada umatnya. Maka sifat yang demikian Rasulullah SAW terhadap umatnya ini menjadikan beliau yang pertama memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Yang hal itu, syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Karena bentuk kasih sayang Nabi, Nabi jelaskan kepada umat. Tentang apa? Tentang apa Nabi jelaskan? Tentang tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Melarang mereka datang ke kubur-kubur untuk minta-minta di kubur. Nabi jelaskan, nggak boleh menyembah patung, nggak boleh menyembah pohon, nggak boleh punya keyakinan bahwa dukun-dukun bisa memberikan manfaat menolak bahaya, nggak boleh. Dan nggak boleh dalam dukun. Itu Nabi jelaskan terus-menerus itu. Nanti saya akan sebutkan dalilnya bahwa Nabi terus mengingatkan umat kepada tauhid dan melarang syirik sampai 5 hari sebelum wafatnya. Yang kedua, menjelaskan kepada umat jalan-jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan dan melarang mereka dengan keras dari hal-hal tersebut, yakni hal-hal yang dapat mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Kemudian termasuk jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan apa? Yang pertama, mengagungkan kubur. Masih banyak orang mengagungkan kubur. Muhammad nabina binuru hadina in Makkah minuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Fitnah Wahabi adalah salah satu fitnah yang besar. Bahkan tidak kalah dengan fitnahnya Syiah. Maka jangan orang-orang Wahabi bilang kalau kita itu sepaham dengan Syiah atau membantu penyebarannya Syiah. Seandainya tidak ada ulama-ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah itu yang menjelaskan mengenai buruknya Syiah, dari mana orang Wahabi bisa tahu? Tetapi fitnah Wahabi tidak kalah juga dari fitnahnya Syiah itu. Kenapa? Karena Quran kita dengan mereka sama. Hadis-hadis yang mereka pakai sama dengan hadis kita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lain. Kemudian syahadat kita sama. Azan kita sama. Syiah walaupun jahat, walaupun sesat, tetapi di satu sisi ajaran dia, kalau orang-orang awam itu walaupun tidak dalam ilmunya, lihat cara azan saja sudah beda. Maka ada orang sudah mulai hati-hati. Dalam video-video mereka itu biasanya di doa-doa yang mereka panjatkan, di situ ada laknat ke Abu Bakar, laknat ke Umar, laknat ke Aisyah. Maka orang yang cinta sama sahabat walaupun tidak dalam ilmunya, saat mendengar doa itu saja hatinya berkata kalau Syiah itu jelek. Berbeda dengan Wahabi, karena yang dibawa adalah Al-Quran, yang dibawa adalah hadis, yang Al-Quran dan hadis itu juga dibawa oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah, tapi fahamnya melenceng. Maka tatkala mereka membawa Al-Quran dan hadis dengan faham yang melenceng, yang bisa mendeteksi hanyalah ulama. Orang awam, kasihan, yang tidak mengenal, tidak mengetahui makna Al-Quran, kemudian isi Al-Quran. Maka saat dibacakan itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, walaupun dengan paham yang melenceng, akhirnya menerima. Kalau sudah begitu, nanti mau dikasih keluar dari sana itu sudah susah itu. Kenapa? Karena sebagaimana Al-Quran dengan faham yang lurus punya nur, sama juga Al-Quran dengan faham yang melenceng punya kegelapan. Jadi kegelapan itu bersama iblis, kalau nur bersama para malaikat. Kalau sudah tertancap kepahaman yang salah di dalam hati, maka sudah masuk dalam cengkeraman apa? Iblis, susah keluar itu. Kenapa? Karena yang dibawa juga Al-Quran, yang dibawa juga hadis. Akhirnya mengklaim kami ahli sunnah,
kami menyebarkan Al-Quran lewat faham sahabat, lewat faham tabi'in, lewat faham tabi'in. Bohong. Tidak betul. Salah satu contoh adalah banyak, nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi satu-satu dengan izin Allah kita kuliti. Itu bagian dari tanggung jawab. Tidak bisa dibiarkan. Mereka mau kembali atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah itu. Tetapi seminim-minimnya tanggung jawab kita gugur, yang berharap juga orang-orang yang belum tertaskil, orang-orang yang belum terbawa dalam ajaran mereka, dengan izin Allah, pelan-pelan mereka memahami kebohongannya Wahabi. Al-Quran surat Al-Baqarah yang salah dipahami oleh orang Wahabi. Salah satu, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ayatnya betul, tapi apa kata orang Wahabi? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayinah dan petunjuk-petunjuk. Bayinah kan bahasa Arab. Kalau hanya diterjemahkan bayinah apa maksud? Atas dasar terjemah dan kepahaman ini, mereka sambungkan dengan orang ziarah kubur. Kalau kita tidak jelaskan ziarah kubur syirik, ini syirik, itu bid'ah, maka masuk dalam ancaman apa? Mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat sama orang-orang yang malah laknat. Jadi kalau hanya bilang bayinat, diterjemahkan bayinat, apa maksud? Nanti orang tidak mengerti, yang menterjemah tidak paham, yang mendengar juga tidak paham. Padahal yang dimaksud dengan al-bayinat minal bayinat di situ adalah hukum-hukum yang jelas, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Ini Allah turunkan berkenaan dengan saat orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembunyikan kenabian Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Mereka sembunyikan kenapa? Kalau ditahu sama orang-orang awam, otomatis pengikut mereka sudah tidak ada lagi atau seminim-minimnya berkurang. Mereka tutupi. Kalau dibocorkan bahwa Muhammad adalah Nabi yang terakhir, utusan Allah, maka apa yang terjadi? Orang tahu, yang berikutnya dari tahu itu dapat hidayah, dapat petunjuk. Minal bayyinati wal huda. Hukum yang jelas, yang dengannya orang dapat petunjuk. Bersamaan dengan itu, bukan hanya menutupi Nabi Muhammad saja masuk dalam ancaman ini, kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetapi setiap hukum yang jelas yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, siapa yang tahu kalau ada yang bertanya dari dia sembunyikan, maka dia masuk dalam ancaman ini. Maka orang Wahabi maksudnya mau serang orang Aswaja, tetapi justru penjelasan mereka lewat ayat ini bukan menjadi ancaman bagi orang-orang ahli sunnah wal jamaah, tetapi ancaman bagi mereka sendiri. Mereka tidak jujur. Ziarah kubur itu hukum jelas. Hukumnya apa? Sunnah. Tetapi kenapa orang-orang Wahabi selalu suarakan ziarah kubur syirik, ziarah kubur bid'ah dan lain sebagainya? Itu syirik, itu bid'ah, itu nanti terjadi pelencengan, baru itu ada harus penjelasan dan penelitian yang mendalam baru boleh dijelaskan. Tetapi kamu hanya melihat zahir langsung memvonis ziarah kubur syirik. Nomor satu, kamu tidak paham apa makna syirik, apa makna kufur itu. Pengertian syirik adalah ta'atu ma'al khudu. Taat bersama dengan menghinakan diri dengan puncak kehinaan di hadapan seseorang. Jadi kamu sholat itu taat sama Allah toh? Saat kamu tundukkan kepalamu dalam keadaan ruku maupun sujud, maka kamu hinakan dirimu dengan puncak kehinaan, itu disebut dengan apa? Itulah disebut ibadah. Maka kalau kamu bawa ini kepada selain Allah, itulah disebut dengan
Syirik kalau kau taat seseorang, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Taat dan kamu hinakan dirimu di hadapannya dengan puncak kehinaan. Baru itu disebut syirik. Kalau tidak itu. Kalau hanya taat saja, tidak. Kalau hanya menghinakan sebatas ta'zim, itu bagian dari perintah. Menghinakan dalam arti kita serahkan diri untuk ditarbiyah. Maka kalau orang-orang Wahabi mengatakan secara tanpa ada penjelasan ziarah kubur adalah syirik, berarti mereka masuk dalam ancaman ini. Kenapa? Nabi sabdakan dalam sabdanya, semua sepakat mengatakan hadis itu adalah hadis yang sahih, bahwa awal mula saya larang kamu ziarah kubur, sekarang ziarah. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Awal mula saya larang kamu untuk ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang ziarahlah kubur. Sepakat ulama ziarah kubur adalah sunnah, bukan syirik. Dan juga bukan kufur, bukan juga bid'ah. Nanti terjadi pelencengan, itu baru dijelaskan. Jangan langsung kamu vonis kalau ziarah kubur itu ada syirik. Sekarang orang yang datang ke kuburan nih, orang berdoa, atau orang datang ke kuburan, di sana jadikan para aulia sebagai wasilah untuk minta kepada Allah. Emang itu syirik? Dalam Al-Quran sendiri Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghi ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang-orang beriman, apa kata Allah? Takutlah sama Allah dan wabtaghu ilaihil wasilah, untuk sampai kepada Allah maka carilah wasilah dan berjuanglah di jalan Allah supaya kamu sukses bahagia. Wasilah nomor satu Nabi Muhammad. Wasilah boleh pakai Al-Quran. Wasilah boleh pakai rahmat Allah. Wasilah boleh pakai malaikat-malaikat Allah. Boleh juga pakai wali Allah. Ya memang mereka mungkin tidak yakin kalau wali songo itu adalah wali. Maka kalau mereka sembunyikan ini, hanya bilang bid'ah syirik, jelas mereka masuk dalam kategori ancaman ini. Ingat, kekufuran ada terbagi menjadi 3. Yang pertama kufur bil fi'il, yang kedua kufur bil lisan, yang ketiga kufur bil qalbi. Sekarang orang saat sampai ke ziarah kubur sana, emang kamu pernah lihat mereka sujud di hadapan kubur? Kalaupun mereka sholat di masjid yang dikelilingi oleh kubur, di situ kan ada tembok. Kuburannya mungkin sebelah kiri, kuburannya mungkin sebelah kanan, ataupun sebelah kiblat, tapi dibatasi dengan tembok. Sedangkan tidak ada tembok saja. Kalau hanya orang niat sholat karena Allah, terus di depannya ada kubur, tidak ada satu ulama yang memfatwakan orang itu telah berbuat syirik, kecuali Wahabi. Semaksimal hukum adalah haram, tidak sampai pada kesyirikan, tetapi seminim adalah makruh. Apalagi di masjid-masjid yang kiri kanannya itu ada kuburan, kemudian di depannya ada kuburan, dihalangi dengan tembok-tembok masjid, terus orang sholat di dalam masjid. Dari mana bisa syirik itu? Hanya orang Wahabi yang salah faham dalam hadis ini. Maka saya ulangi, barang siapa yang menutupi apa-apa yang telah kami turunkan, minal bayinat, apa terjemahnya? Hukum-hukum yang jelas dari Al-Quran. Sholat 5 waktu jelas. Ziarah kubur hukumnya jelas, sunnah. Kemudian puasa Ramadan jelas. Fardunya, wajibnya. Haji, wajibnya jelas. Umrah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi tidak wajib. Yang fardu hanyalah haji saja. Maka perkara-perkara yang jelas itu, barang siapa yang ditanya terus dia tahu, terus dia sembunyikan, maka dia masuk dalam ancaman ini. Itu pun kata para ulama di bawah ini ayat, kapan dia masuk dalam ancaman ini? Kalau hanya dia sendiri di situ yang tahu. Kalau ada orang lain yang tahu selain dia, terus dia ditanya, maka dia bilang, tanya saya si fulan. Dia tidak masuk dalam ancaman ini. Paham tidak? Yang berikutnya, para ulama tulis di bawah ini buku, di bawah ini ayat, bahwa orang yang tidak punya kapasitas untuk membahas ilmu masail halal haram, membahas mengenai Al-Quran dan hadis, maka tidak diperbolehkan untuk membahasnya. Salah satu contoh ya Wahabi. Al-Quran mereka bawa, hadis mereka bawa, tetapi pahamnya jual-jual nama salafus salihin, jual-jual orang-orang terdahulu, tetapi dipahami dengan paham mereka untuk menggolkan kesesatan mereka itu. Yang ketiga kata para ulama, ilmu yang jelas dari Al-Quran dan hadis.
Kemudian itu juga penting untuk dijelaskan oleh orang awam, maka dijelaskan. Siapa yang tidak jelaskan setelah ditanya masuk dalam ancaman ini. Tetapi kalau ilmunya tidak jelas, artinya ilmu yang kalau orang awam dijelaskan oleh orang awam itu, malah orang awam jadi was-was. Jadi apa? Was-was. Jadi tambah bingung, tambah tidak mengerti. Maka menjelaskan ini di depan ulama, kata para ulama lebih bagus tidak. Lebih bagus apa? Lebih bagus tidak. Maka kalau tidak dijelaskan tidak masuk dalam ancaman ini. Lewat wa minal bayyinati wal huda, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa kalau kamu menjelaskan hadis kepada orang-orang awam tidak sempurna yang menyebabkan orang awam tidak paham, maka kamu telah menjerumuskan orang awam dalam fitnah itu. Dalam apa? Contoh ini ayat dijelaskan orang Wahabi, dia sambungkan langsung dengan kesyirikan ziarah kubur. Ini masuk dalam apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Ayat disampaikan, pahaman tidak jelas, sepotong-sepotong, itu juga menurut dia. Walaupun dia tidak mau mengaku. Hadis mereka jelaskan untuk menggolkan. Salah satunya ajaran kullu bid'atin dhalalatun. Mereka jelaskan tidak dengan kepahaman yang full, yang menyebabkan tidak sedikit orang awam yang telah masuk dalam kesesatan mereka itu. Akhirnya bapak dibilang kafir, bapak dibilang syirik. Wali Songo sudah tidak usah didoakan, kita tidak tahu. Orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis tidak sesuai dengan faham mereka. Dikecam habis-habisan itu. Bid'ah syirik, bid'ah syirik, bid'ah syirik. Subhanallah. Ta'ajub. Heran. Jadi, hadisnya sama itu kullu bid'atin. Tetapi saat menjelaskan dengan cara yang tidak betul. Apa kata Ibnu Mas'ud tadi? Maka kamu telah menjerumuskan orang awam dalam fitnah. Dan kenyataan sekarang orang Wahabi tidak bisa ada yang ingkar itu. Hanya melihat zahir-zahir saja langsung fatwa. Subhanallah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana tertulis dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari menukilkan kata-kata Ali radhiyallahu anhu, bahwa saat kamu menjelaskan Al-Quran dan hadis kepada masyarakat, jelaskan sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau tidak kamu mau menjelaskan kepada masyarakat yang di luar kemampuan mereka, yang menyebabkan mereka membohongi Allah dan Rasulnya. Apa yang dipahami oleh Allah begini, karena salah menjelaskan jadinya apa? Pahamnya bertentangan dengan yang dipahami oleh Allah. Hadis Nabi tatkala salah menjelaskan, apa resikonya? Maka orang yang mendengar bukan Rasulnya langsung ditentang, tetapi sabdanya itu dipahami dengan paham yang melenceng itu. Maka di awal saya sampaikan tadi bahwa Wahabi adalah salah satu fitnah yang besar, yang tidak sedikit orang terkecoh dan masuk dalam ajarannya itu. Semoga yang sudah masuk kembali, yang belum masuk jangan ikut. Kita semua terhindar dan mudah-mudahan mereka bertobat. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdi. Subhanallah.